Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nur Hafifah, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang konsep filologi. Kebudayaan merupakan suatu warisan yang sangat berharga, baik berupa kebudayaan lisan maupun tulisan. Dan biasanya kebudayaan dituliskan berdasarkan bahasa dari daerah masing-masing. Dengan mengetahui suatu kebudayaan, maka kita akan mengetahui sejarah pada masa lampau. Dan orang-orang terdahulu menulis kebudayaan atau sejarah pada lembaran-lembaran kertas atau naskah dengan maksud untuk menghargainya. Berbicara tentang konsep filologi, ilmu filologi ini merupakan bidang ilmu yang sangat langka, di mana sangat jarang orang mengenalnya, terutama orang Indonesia, karena sangat jauh dari bayangan pada masa kini. Ilmu filologi ini bergerak di bidang naskah kuno yang umurnya sudah ratusan tahun, paling sedikit puluhan tahun. Jadi, ketika sesuatu sudah berumur 50 tahun, maka itu bisa dikatakan sebagai naskah kuno. Tetapi jika belum mencapai umurnya 50 tahun, maka belum bisa dikatakan sebagai naskah kuno. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Profesor Titik Puji Astuti, kita ambil contoh umpamanya yaitu naskah pidato Presiden Insinyur Soekarno ketika kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan, maka itu bisa dikatakan sebagai naskah kuno. Tetapi ketika sudah diketik, maka itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai naskah kuno. Jadi itu batasannya. Seiring perkembangan zaman, naskah-naskah kuno mulai lapuk, tetapi isinya masih relevan dan banyak informasi yang kita dapatkan dengan mempelajari naskah kuno. Oleh karena itu, muncullah suatu ilmu yakni ilmu filologi yang mempelajari tentang naskah kuno, yang bertujuan untuk mengetahui informasi yang ada, menjaga dan melestarikan naskah yang berisi kebudayaan atau sejarah pada masa lampau. Selanjutnya, mari kita lihat pengertian filologi itu sendiri. Filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata philos dan logos. Philos berarti cinta, sedangkan logos berarti pembicaraan atau ilmu. Nah, dari pengertian ini kita tidak bisa mengatakan bahwa filologi ini adalah ilmu tentang cinta, bukan. Tetapi filologi adalah senang berbicara yang kemudian berkembang menjadi senang belajar, senang kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan, yang kemudian menjadikan senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi, seperti karya-karya sastra. Jadi, filologi sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang bahasa dan sastra suatu bangsa, pada mulanya sangat erat kaitannya dengan bahasa dan sastra bangsa Yunani dan Romawi. Kemudian meluas kepada bahasa dan sastra bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Perancis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa lainnya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, sejumlah ilmuwan berkumpul di sebuah perpustakaan di kota Iskandaria, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Alexandria. Mereka membaca banyak tulisan yang ditulis di atas gulungan papirus, di mana gulungan tersebut sudah berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, sudah 5 abad sebelum mereka. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan gulungan itu, di mana sebagian gulungan itu sudah rusak, tintanya sudah pudar dan sangat sulit untuk memahami bacaannya. Ditambah lagi, aksara yang digunakan di dalam tulisan itu merupakan aksara kuno yang mereka sebut dengan Funisia, yaitu aksara Yunani kuno. Beruntungnya sejumlah ilmuwan pada saat itu mereka memahami isi teks di dalam gulungan tersebut, yang dimana gulungan tersebut menyimpan banyak rahasia ilmu pengetahuan dunia. Sebut saja yaitu filsafat, ilmu yang sangat diminati pada waktu itu. Ilmu pengetahuan lainnya, ilmu hukum, ilmu astronomi, dan ilmu lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sejumlah ilmuwan tersebut mereka memahami isi dan makna dari teks itu. Jadi mereka menyalin seluruh dari isi teks ke dalam kertas baru sehingga menjaga keaslian dari teks itu. Selanjutnya, mereka menerjemahkan aksara Yunani itu ke dalam aksara yang mereka pahami pada saat itu, sehingga nanti bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat, dan yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Jadi, kecintaan mereka terhadap aksara dan ilmu pengetahuan ini
disebut oleh seorang yang bernama Eratosthenes sebagai filologi. Ilmu filologi memiliki objek kajian, yaitu naskah dan teks, dua istilah yang memiliki makna yang berbeda, di mana teks adalah isi dari sebuah naskah, atau dalam bahasa lain, teks adalah sebuah kandungan dari naskah. Karena merupakan isi atau kandungan, jadi teks bersifat abstrak. Teks tidak bisa dilihat, diraba, atau dirasakan. Tetapi karena dia merupakan sebuah kandungan atau sebuah isi, jadi ia hanya bisa difikirkan atau dibayangkan maksudnya. Sedangkan naskah sendiri adalah wadah tempat penuangan teks atau tempat teks itu dituangkan. Jadi naskah adalah benda berwujud, bisa berupa bambu, bisa berupa kertas, atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk penyalinan teks atau penuangan teks. Karena naskah adalah sebuah benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dijaga, disimpan dengan baik, maka naskah ada tempat penyalinan atau tempat penyimpanan sehingga terlindungi dan terjaga. Disebut dengan skriptorium. Jadi skriptorium ini bisa berupa perpustakaan, museum, atau rumah pribadi. Jadi di sini sebuah naskah bisa tersimpan dengan baik dan terlindungi. Tujuan dari ilmu filologi ada dua, ada yang secara umum dan secara khusus. Tujuan filologi secara umum adalah untuk memahami sejarah suatu bangsa melalui teks, sehingga terungkap nilai-nilai budaya lama sebagai kearifan lokal suatu daerah. Sedangkan tujuan filologi secara khusus adalah untuk memurnikan sebuah teks melalui penyuntingan teks, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa diungkapkan kepada masyarakat pembaca. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.